Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, Tuhan kita disebut dengan berbagai macam gelar. Dia disebut sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan penuh kuasa yang hebat. Dia disebut juga sebagai seorang pahlawan perang. Seseorang yang memenangkan pertempuran demi pertempuran, menaklukkan musuh-musuh. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita tak perlu takut dan khawatir ketika kita menghadapi setiap tantangan dan masalah. Tuhan kita juga disebut sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Dia Allah penyembuh. Dia menaklukkan setiap sakit, penyakit dan kelemahan kita. Dia Allah juga yang memberikan berkat kepada kita. Sehingga kita berjalan di dalam berkat anugerahnya. Kita bersyukur buat gelar-gelar atau sebutan Tuhan yang seperti itu. Tetapi ada satu sebutan Tuhan yang di situ kita tahu bahwa Dia bukan hanya Allah yang jauh di sana, bukan hanya Allah yang penuh kuasa, tetapi Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu akrab dengan kita. Dia disebut sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Sebutan Bapa, Ayah atau Papa adalah sebutan bagaimana menjelaskan hubungan yang akrab dengan kita. Kalau kita memanggil dia ayah berarti kitalah anak. Bukankah ayah anak sebuah hubungan yang begitu akrab dan dekat? Dalam Mazmur 68 dikatakan juga demikian. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-35 menggambarkan inti daripada esensi Mazmur 68 itu menggambarkan Tuhan yang perkasa. Dalam ayat yang pertama dikatakan demikian Mazmur 68. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Dan dalam ayat yang terakhir ayat 35 Mazmur 68 dikatakan Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ayat 1 dan 35 menjelaskan inti daripada Mazmur 68. Menjelaskan keperkasaan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Tapi unik ayat demi ayat berbicara mengenai kehebatan Tuhan. Tiba-tiba diselipkan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dikatakan demikian. Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dan ayat yang keenam. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bayangkan untayan ayat demi ayat dari ayat pertama sampai ayat 35 menjelaskan kehebatan kedahsyatan Tuhan di hadapan musuhnya. Diselipkan dua ayat. Ternyata dia bukan hanya Allah yang luar biasa, dahsyat dan perkasa. Dia Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu akrab. Dikatakan Bapa bagi anak yatim, jelas perkataan yatim untuk menggambarkan seorang anak yang tidak punya lagi ayah. Dan dikatakan pelindung bagi para janda. Kata janda pun menjelaskan bagi seorang wanita yang sudah menikah, yang suaminya tidak ada. Karena meninggal, dia disebut sebagai janda. Dan Tuhan kita disebut sebagai Bapa, dia disebut sebagai pelindung bagi para janda untuk menjelaskan bagaimana dia dekat dengan manusia. Kalau kita pelajari keberadaan seorang pria, keberadaan seorang laki-laki, entah dia sudah menikah atau belum menikah, begitu penting. Kalau kita belajar bagaimana peran seorang ayah di dalam keluarga bagi anak, saya catat beberapa peran ayah bagi anak. Ayah itu akan berperan sehingga anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Saya baca banyak penelitian bagaimana keberadaan ayah di dalam keluarga bagi figur seorang anak. Anak itu bertumbuh, akan pandai secara intelektual, secara akademis, secara bahasa, secara tingkah laku pun baik. Dan yang kedua saya baca, saya pelajari peran ayah bagi anak. Anak itu akan memiliki kondisi jiwa yang sehat. Anak itu percaya diri, tidak minder, penuh dengan cinta dari ayahnya. Sehingga tidak mencari cinta sembarangan di luar sana. Lalu minimal peran yang ketiga ini, peran ayah bagi seorang anak.
Sehingga anak itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Seorang anak yang dibesarkan, ada seorang ayah yang berfungsi. Anak itu memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga dia tidak sembarangan. Bahkan saya pernah baca penjelasan seorang peneliti. Kalau anak perempuan, bagi anak perempuan ayah itu adalah cinta pertamanya. Dan bagi anak laki-laki di rumah itu, ayahnya adalah pahlawan yang dia belajar segala sesuatunya dari ayah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, peran seorang laki-laki yang namanya ayah bagi seorang anak begitu penting. Bahkan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan secara intelektual, secara jiwanya, secara tujuan hidupnya. Dan kalau kita pelajari pula peran seorang laki-laki bagi seorang istri nih. Kalau yang sudah menikah suami bagi seorang istri perannya bahkan lebih banyak. Saya catat ada 5 peran. Seorang suami, seorang pria bagi seorang istri menjadi seorang nabi. Nabi adalah seseorang yang mendengar suara Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu suara Tuhan itu disampaikan kepada orang lain. Peran seorang pria demikian luar biasa. Bukan hanya sebagai seorang nabi. Sebagai seorang imam. Kalau nabi itu mendengar suara Tuhan menyampaikan ke manusia. Kalau imam kebalikannya. Membawa atau mewakili manusia di hadapan Tuhan. Demikian juga peran seorang suami atau pria. Dan yang ketiga, menjadi seorang raja. Pemimpin yang bertanggung jawab mengambil keputusan-keputusan yang penting. Itulah pria, itulah seorang suami bagi istri. Yang keempat, menjadi provider, penyedia nafkah. Sehingga rumah tangganya tak pernah kekurangan. Karena Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati seorang pria yang takut akan Tuhan. Sehingga rumah tangganya tak pernah kekurangan. Dan yang terakhir, seorang suami, seorang laki-laki bagi istri. Sebagai pelindung yang memberikan rasa aman, memberikan keamanan, perlindungan. Bayangkan secara jasmani, secara fungsi, seorang pria di bumi ini begitu luar biasa. Bahkan ketika seorang pria tidak berfungsi atau kehilangan fungsinya, ada prianya tapi kehilangan fungsinya. Seorang anak atau seorang istri, seorang wanita bisa menderita ketika para pria tidak berfungsi. Tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan kita disebut sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Dia punya fungsi yang luar biasa. Sepanjang penjelasan tadi saya mengenai seorang ayah, mengenai seorang suami. Implikasinya apa kalau begitu? Buat kita para pria, bagi yang sudah menikah, yang belum menikah, berfungsilah dengan baik. Karena Tuhan pilih kita demikian rupa. Kita punya fungsi yang luar biasa. Yang single bertumbuh di dalam kedewasaan, kematangan sehingga satu saat ketika menikah kita berperan dengan maksimal baik bagi anak-anak kita, baik bagi istri kita. Itu bagi para pria. Bagi kaum wanita, bagi kaum anak gimana? Kalau kita kebetulan mendapati pria di sekitar kita tidak berfungsi, jangan menyalahkan mereka, jangan menghakimi mereka. Justru doakan mereka supaya mereka juga bisa berfungsi. Tapi ingat, sehebat-hebatnya seorang pria secara jasmani, seorang manusia berfungsi, tetap saja namanya manusia tidak sempurna. Oleh karena itu, bagi wanita dan bagi anak, kita tetap harus memandang Tuhan kita Bapa yang sempurna itu. Yang akan menutupi setiap kekurangan-kekurangan daripada pria-pria yang ada di atas muka bumi. Bagi pria tadi kita harus belajar berfungsi. Bagi wanita, bagi anak kita harus mengerti, menyadari, bahkan mendoakan. Tidak menuntut yang terlalu berlebihan. Justru mendoakan mereka para pria supaya bisa berfungsi. Dan bagi semua orang, mau pria, wanita, mau anak. Apa implikasinya buat kita? Manusia sampai kapanpun, manusia sehebat-hebatnya dia bertumbuh, tetap tidak sempurna. Tapi jangan takut dan khawatir. Kalau kita tidak punya ayah, tidak punya suami yang punya mungkin fungsinya dengan maksimal. Tenang, kita punya Bapa di sorga. Bapa yang sempurna, Bapa yang baik itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Mazmur 68. Di tengah-tengah penjelasan Tuhan itu maha kuasa. Di tengah-tengah penjelasan dia membuat musuhnya kocar kacir, terserak-serak. Diselipkan 2 ayat, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Untuk menjelaskan siapapun kita, apapun kita. Bahkan seorang pria pun juga bisa saja dia kehilangan figur ayah sebelumnya.
Sehingga hari ini dia tidak bisa berfungsi dengan baik karena tidak punya contoh dan teladan. Oleh karena itu tidak perlu saling menuding, saling menghakimi, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau manusia di sekitar kita tidak sempurna, lihatlah Tuhan kita. Dia disebut sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Sebuah hubungan yang akrab. Sebuah hubungan yang begitu intim, yang begitu dekat dengan kita. Dan ketika kita membuka hati kepada Dia, justru hidup kita dipulihkan. Justru hidup kita bisa dituntunnya demikian rupa. Sehingga kita pun pada akhirnya bisa berfungsi. Dan bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita. Mau apapun kondisi kita. Mau apapun level kehidupan kita. Dia disebut sebagai Bapa yang baik. Bapa yang sempurna. Izinkan Dia memulihkan setiap kondisi kehidupan kita. Mungkin masa lalu kita, kegagalan kita di hari-hari yang dulu, hari-hari yang lampau, membuat kita merasa masa depan pun tak ada artinya. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini berkata bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita semua. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Bapa kita yang baik, yang sempurna itu memberi tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimaksud bukan hanya sekedar rumah, bangunan secara fisik, 4 tembok, lalu kemudian 1 atap, beberapa jendela dengan pintu. Bukan hanya tempat tinggal secara fisik. Tapi jauh lebih dalam, jauh lebih penting daripada bangunan secara fisik. Yaitu kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita tinggal di dalam sebuah komunitas. Kita tinggal di dalam sebuah keluarga rohani. Tempat tinggal bagi sebatang kara berbicara mengenai perasaan kesepian, perasaan ditinggalkan. Perasaan seolah-olah tak seorang pun mengerti kita. Dituntaskan, diselesaikan perasaan itu. Diambil alih perasaan itu. Digantikan dengan perasaan, sebuah perasaan, bahkan bukan hanya perasaan atau rasa-rasa saja. Tapi keyakinan, kemantapan bahwa sesungguhnya kita tak pernah sendirian. Meskipun mungkin hari ini kita merasa ditinggalkan. Kita merasa orang-orang tidak mengerti kita. Tapi Tuhan kita tak pernah membiarkan kita sebatang kara. Tempat tinggal berbicara mengenai keyakinan di dalam hati. Kita tak pernah sendirian, kita tak pernah ditinggalkan. Dia menuntun kita. Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita ada di dalam lembah kehidupan, kita merasa gagal, pekerjaan kita gagal, studi kita gagal, keuangan kita gagal. Dia ada di sana. Bukankah Tuhan ada ketika kita di lembah kehidupan? Karena Dia ingin mengangkat kita untuk naik langkah demi langkah, menaiki puncak kehidupan. Bahkan kita pun yang sudah di dalam puncak kehidupan, belum ada apa-apanya. Maksudnya belum selesai rencana Tuhan. Izinkan Dia sebagai seorang Bapa itu menuntun kita dari satu puncak gunung kehidupan ke puncak gunung kehidupan berikutnya. Bukankah Dia akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Dikatakan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Perasaan sendirian, perasaan kesepian, perasaan yang mengerikan. Perasaan itu bisa membunuh kita. Meskipun orang-orang di sekeliling kita ada. Kalau kita kesepian, kesendirian, kita merasa orang-orang gak peduli dengan kita. Disitulah biasanya kehancuran. Disitulah biasanya roh maut mengintip kita. Berapa banyak orang mau bunuh diri. Padahal seolah-olah, bukan seolah-olah, orang melihat dia punya segalanya. Sukses, berhasil, penampilannya baik. Tapi ketika dia merasa sendirian, kesepian, dia tetap saja mau mengakhiri dirinya. Roh maut bisa mengintip dia untuk mengancam, mengambil nyawanya. Perasaan kesendirian, kesepian begitu mengerikan. Oleh karena itu biarkan kembali firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Dia memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Bukan hanya itu saja. Dikatakan Dia sebagai Bapa mengeluarkan orang-orang tahanan. Hari ini kita tahanan atau kita dipenjara oleh apa? Masalahkah? Penyakitkah? Pergumulan kesehatan? Pergumulan keuangan pekerjaan? Apakah itu seperti penjara dan kita seolah-olah seperti tahanan?
Dengarkan baik-baik, dia sebagai Bapa, dia mengeluarkan orang-orang tahanan. Dikatakan sehingga mereka bahagia. Kata bahagia dalam bahasa aslinya dipakai kata kosyara. Kosyara itu artinya luar biasa sekali, yaitu prosperity and singing. Ketika kita dilingkupi atau dikelilingi oleh masalah sehingga kita seolah-olah terpenjara, kita menjadi tahanan. Entah masalah apa yang menghimpit kita atau mengelilingi hidup kita. Dia sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna itu. Dia mengeluarkan kita orang-orang tahanan itu untuk memberikan kepada kita kebahagiaan. Berbicara mengenai prosperity berarti berkat, penyertaan, sukacita. Bahkan singing sehingga kita bisa membuat kita menyanyi bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah hebat Tuhan kita sebagai Bapa? Apapun kondisi kita, kesepian, kesendirian, kita merasa seolah-olah tahanan yang terpenjara. Izinkan dia menyembuhkan kita, izinkan dia menjamah kita, izinkan dia memulihkan kita, izinkan dia memberikan identitas, memberikan tujuan di dalam hidup kita. Menguatkan kita, membuat kita percaya diri, bukan hanya sekedar percaya kepada diri kita sendiri, tapi percaya bahwa Tuhan itu melihat kita adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Sehingga kita berjalan makin lama makin kuat. Itulah fungsinya Bapa, Allah Bapa kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Betapa seharusnya kita selalu bersyukur dan berterima kasih buat keberadaannya di dalam hidup kita. Sehingga dari penjelasan mengenai Tuhan kita sebagai Bapa yang baik dan Bapa yang sempurna, kita bisa belajar ada 3 aplikasi yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah mari kita belajar untuk membuka hati kita. Buka hati untuk apa? Buka hati, izinkan kasih Bapa itu mengalir di dalam hidup kita. Memulihkan. Mungkin di antara kita penuh dengan luka-luka batin. Jiwa kita penuh luka. Karena perlakuan di masa lalu. Perlakuan orang tua kah? Perlakuan sahabat kah? Perlakuan orang-orang di sekeliling kita. Yang melukai hati kita. Selama luka itu belum disembuhkan. Dan bisa disembuhkan bukan hanya dengan kekuatan kita. Disembuhkan karena kasih Bapa yang sempurna itu. Oleh karena itu yang pertama aplikasinya kalau kita mengenal Bapa kita, Allah kita sebagai Bapa yang baik. Bukalah hati kita. Izinkan kasihnya memenuhi hati kita dan memulihkan hati kita. Orang-orang yang telah dipenuhi oleh kasih Bapa. Orang-orang itu pasti hatinya dipulihkan dan mampu. Orang itu bisa mengasihi orang lain. Tanpa kasih Tuhan, kasih Bapa memenuhi hati kita. Tak mungkin kita bisa mengasihi orang lain di sekeliling kita. Yang kedua, kalau kita mengenal dia sebagai Allah, Bapa yang begitu baik dan yang sempurna. Apa yang perlu kita lakukan? Aplikasi yang kedua, mari datang mendekat kepadanya. Anda mungkin masih ingat perumpamaan kisah anak sulung dan bungsu. Anak bungsu itu minta warisan lalu pergi keluar rumah bapaknya dan hidup berfoya-foya sampai hartanya habis. Sepanjang anaknya minta warisan dan keluar dari rumah bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya itu setiap hari menunggu si anak bungsu itu untuk pulang kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat Allah sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, datanglah mendekat kepada dia. Karena dia menunggu kita, dia menanti-nantikan kita. Tangannya terbuka, menunggu kita kembali. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia bahkan dikatakan mengenai Tuhan kita, dia membuang jauh pelanggaran dosa kita sejauh timur dari barat. Dia membuang pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga aplikasinya, ketika kita mengenal dia sebagai Allah Bapa yang baik, inilah aplikasi penerapan yang terakhir, melekatlah kepada dia senantiasa. Kalau kita seorang pria, seorang suami, seorang laki-laki, betapa kita perlu bergantung sama dia supaya kita bisa menjadi berperan sebagai seorang ayah, berperan sebagai seorang suami yang baik. Kalau Anda wanita atau anak, apapun kondisi, apapun level kehidupanmu, sudah menikah belum menikah, sama juga.
Melekat kepada dia. Karena kita tahu sehebat-hebatnya manusia, mereka tidak sempurna. Melekat, mendekat kepada Bapa. Dia sumber kehidupan itu. Sehingga kehidupan akan mengalir dari dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa dipakainya untuk membawa kehidupan bagi orang lain di sekeliling kita.